wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sama-sama kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu bihi abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalau kalian berpegang teguh akan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, maka dilanjutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dua perkara. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kitab tersebut memiliki fungsi sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka mari bersama-sama kita membaca dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Quran surah kedua ayat kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan definisi dari Al-Quran, yaitu dzalikal kitabu la raiba fih. Yang mana kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan pada kitab tersebut. Sehingga mempelajari dari Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penting. Kita lihat bagaimana di luar sana banyak dari teman-teman kita, anak-anak kita, keluarga kita, yang mana mereka tersebut mengalami penurunan moral, penurunan akhlak, sehingga mentalitas bangsa kita dipertaruhkan. Semua hal tersebut tidak lain dan tidak bukan penyebabnya adalah jauhnya kita dari Al-Quran. Banyak sekali manfaat-manfaat dalam tatkala kita membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran tersebut, kata Nabi SAW, akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para teman-temannya, bagi para sahabat-sahabat dari Al-Quran. Maka kita lihat siapa sahabat Al-Quran tersebut. Sahabat Al-Quran adalah orang yang senantiasa bersama Al-Quran, sedih bersama Al-Quran, bahagia bersama Al-Quran, belajar bersama Al-Quran. Itulah sahabat dari Al-Quran. Maka mari mempelajari Al-Quran, kita baca kembali Al-Quran sebagaimana para a'immah mengajarkan kita, memberikan contoh kepada kita. Lihat bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, beliau setiap harinya menghatamkan dari Al-Quran. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah dikatakan kalau masuk dalam bulan Ramadan, maka beliau akan menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. 1 kali pada siang harinya, kemudian 1 kali yang lainnya pada malam harinya. Begitu juga yang terjadi kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Itulah Al-Quran yang dicintai oleh para sahabat, yang dicintai para orang-orang saleh. Akan tetapi mana diri kita saat ini? Mengapa tatkala datang bulan Ramadan kita ambil Quran kita, namun tatkala keluar dari bulan Ramadan kita letakkan itu Quran? Ingatlah bahwasanya Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang tidak memiliki pedoman dalam kehidupannya akan tersesat, sebagaimana sabda dari Nabi besar Muhammad SAW. Maka mari kita ajak bagaimana caranya keluarga kita, adik-adik kita, anak-anak kita membaca dari Al-Quran. Demi Allah, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan mendapatkan rasa manis tatkala membacanya. Namun tatkala kita jauh dari Al-Quran, bisa jadi yang terjadi bukan apa yang kita inginkan. Bukan kita tidak ingin dekat dengan Al-Quran, tapi Al-Quran tidak ingin dekat kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tatkala Al-Quran tersebut tidak ingin dibaca,
dari lisan-lisan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang senantiasa berada dalam kemaksiatan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mudah. Akan tetapi akan menjadi sangat sulit tatkala kita tidak mengajarkan dan membiasakan kepada anak-anak kita, tidak mengajarkan dan membiasakan kepada adik-adik kita. Kita lihat orang-orang zaman dahulu, mereka malu tatkala mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Mereka malu tatkala mereka tidak bisa menghafal dari ayat-ayat suci Al-Quran. Akan tetapi kita lihat orang-orang zaman saat ini, zaman sekarang, yang mereka lebih malu tatkala anak-anak mereka tidak berlabelkan pengetahuan tersebut tidak sedikit pun mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah sumber dari segala macam pengetahuan. Maka siapapun yang mempelajari Al-Quran akan mendapati dirinya sebagai seseorang yang cerdas dalam berbagai macam. Kita lihat bagaimana studi, sebuah riset yang dilakukan, bahwasanya orang-orang yang menghafal dari Al-Quran, mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata orang yang lainnya. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci di dunia yang mampu dihafalkan oleh setiap penganutnya. Kalau kita tidak bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran, paling tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kalau kita tidak bisa menjadi seseorang yang cinta atau sahabat dari Al-Quran, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita, mari kita ajak anak-anak kita sebagai seseorang yang dekat dengan Al-Quran, rindu kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Sehingga tatkala kelak mereka besar, mereka akan menjadi seseorang yang tahu bahwasanya ini adalah pedoman kehidupan kita. Pedoman tersebut tidak boleh kita tinggalkan. Karena demi Allah, seseorang yang meninggalkan pedoman dalam kehidupannya yang telah disabdakan oleh Nabi SAW untuk mengikutinya, kemudian dia tinggalkan pedoman tersebut, dia tidak akan menjadi apapun kecuali dia adalah menjadi seseorang yang merugi, baik kerugian di dunia maupun di akhirat. Itu saja apa yang kita pelajari dari Al-Quran. Semoga kita menjadi seseorang yang dekat dengan Al-Quran, sahabat dari Al-Quran dan cinta kepada Al-Quran, dan dijadikan kita mendapati kemanisan dalam membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.